Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita mungkin pernah mengalami adanya perbedaan awal mula melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terkadang kita sudah mulai berpuasa, tapi teman kita belum mulai. Terkadang juga teman kita sudah mulai berpuasa, tapi kita baru mulai esok hari. Mengapa sih itu bisa terjadi? Mana yang benar dan harus kita ikuti? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menentukan datangnya bulan Ramadan. Perbedaan dalam menentukan permulaan puasa di bulan Ramadan itu disebabkan adanya perbedaan cara menentukannya. Tahukah kalian cara menentukan datangnya bulan Ramadan? Ada dua cara untuk menentukan awal Ramadan. Yang pertama disebut ru'yatul hilal. Dan yang kedua adalah menggunakan cara hisab. Apa itu ru'yatul hilal? Kita mungkin sering melihat, baik di televisi ataupun secara langsung, ada orang-orang yang menggunakan teropong untuk melihat sesuatu di langit sebelum menentukan bulan Ramadan tiba. Apa yang mereka lihat? Ya, yang mereka lihat atau yang mereka cari adalah hilal. Itulah arti dari ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Apakah kalian tahu apa itu hilal? Hilal adalah bulan sabit muda pertama yang dapat dilihat pada arah dekat matahari terbenam dan menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. Biasanya, pengamatan ini dilakukan pada hari ke-29 di bulan Sya'ban. Ru'yatul hilal ini disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah kalian karena ru'yatul hilal atau melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah sahabat semua, hadis ini menjadi dasar dipergunakannya ru'yatul hilal sebagai cara untuk menentukan awal puasa Ramadan. Selanjutnya, hadis ini juga menjelaskan bahwa akan ada kendala untuk melihat hilal, yaitu jika langit mendung. Nah, apabila hilal tidak tampak karena tidak terlihat, maka hitungan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Sahabat-sahabat sekalian, selain menggunakan cara ru'yatul hilal tadi, ada juga yang menggunakan cara hisab. Apa itu metode hisab? Hisab yaitu perhitungan para ahli astronomi dengan menghitung peredaran bulan terhadap bumi. Jadi, cara ini tidak perlu menggunakan penglihatan terhadap hilal. Para ahli sudah memiliki rumus atau pola perputaran bulan terhadap bumi, sehingga sudah bisa diprediksi kapan bulan Ramadan itu tiba. Sebenarnya, cara hisab ini belum digunakan pada zaman Rasul, karena masih terdapat keterbatasan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada semangat Al-Quran untuk menggunakan perhitungan waktu menggunakan matahari dan bulan sebagai dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat kelima. Nah sahabat-sahabat sekalian, ayat inilah yang mendorong kita untuk menggunakan hisab sebagai penentu waktu.
Metode ini juga yang sering kali digunakan untuk membuat kalender Hijriah. Nah, sekarang sudah mengerti ya sebab terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadan di masyarakat. Apapun yang kita pilih, kedua cara menentukan datangnya awal bulan Ramadan sama-sama didasarkan kepada petunjuk dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan ijtihad atau curahan pikiran dan tenaga para ulama untuk menetapkan hukum yang harus kita hargai. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menghukumi suatu masalah, lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapat 2 pahala. Apabila dia menghukumi suatu masalah lalu berijtihad dan dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada akhirnya semoga dengan adanya perbedaan ini tidak menjadikan kita saling bermusuhan. Tapi sebagai muslim yang baik, tentu ketika menghadapi perbedaan seperti ini, kita harus saling menghargai, menghormati, dan tidak menganggap salah satunya paling benar. Perbedaan adalah rahmat. Sikap saling menghargai inilah yang akan menciptakan perdamaian dan ketentraman di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.